Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah, bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bersama-sama datang di tempat ini. Tentu niat dan tujuan atau maksud kita sama, yaitu untuk saling mengingatkan dalam keimanan, takwaan, kesabaran di atas petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai seorang muslim, ketika kita bermajelis, ini adalah majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya ada kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita agungkan, kita muliakan. Bukan yang mulia pembicara, bukan yang mulia yang menyampaikan, tapi yang mulia adalah kalamullah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya juga kita nanti bisa menggapai tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pendahuluan, materi kita hari ini menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kalimat yang sangat indah. Siapa yang tidak mau orang masuk surga? Semuanya mau. Tapi tentu lebih mau lagi kalau bersama dengan yang pertama kali masuk surga. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi tempatnya di dalam surga. Yang paling tinggi derajatnya di dalam surga. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai tadabbur dari Al-Quran, kita belajar untuk menjadi ahlul Quran. Ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di akhir dari surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Coba kita tadabbur sedikit ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Laqad ja'akum." Telah datang kepada kalian. Ja'a, telah datang. Kita belajar nahu. Ja'a fi'il apa? Fi'il amr, fi'il madhi.
Past tense kalau bahasa Inggris ya. Artinya telah datang. Rasul datang. Jadi kalau kita sekarang juga datang. Bukankah kita semuanya datang di sini? Jadi Rasul datang. Mendatangi kalian. Waktu itu para sahabat. Maka di sini ada pelajaran yang penting. Bahwa kebaikan itu harus datang. Harus proaktif. Harus menjemput, istilahnya orang sekarang, harus menjemput bola. Nabi SAW adalah Nabi. Rasul. Nabi yang paling tinggi tingkatannya. Rasul yang paling tinggi tingkatannya. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum. Dia yang datang. Bukan sahabat yang datang. Tapi Rasul yang datang. Karena itu, ya sesuatu yang kurang bagus ketika sebagian orang selalu mau didatangi. Tidak proaktif, pasif. Bahkan sebagian sekarang santri didatangi pun tidak mau belajar. Padahal harusnya dia yang datang. Dan kita semua ini kalau pengikut Nabi, kita datang. Di mana ada ilmu, mana ada kebaikan, laqad ja'akum rasul. Rasul yang datang. Jadi kita juga harus datang. Bukankah demikian? Jadi Rasul datang. Yang kedua, ayat tadi memberikan isyarat, karena itu sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Adapun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir turun terkait dengan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan telah datang kepada kalian Rasul. Kalau datang, setelah datang apa yang terjadi? Kalian datang di sini, tinggal terus? Ya mungkin besok sudah banyak yang pulang. Bahkan mungkin hari ini banyak yang pulang. Jadi memberikan isyarat ketika Rasul datang, nanti tidak lama dia akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke sisi Rabb-Nya yang telah mengutusnya. Artinya menunjukkan dekatnya ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan bahwa kita ini datang, nanti akan pulang. Kita ini hidup, maka pasti nanti mati. Maka ketika kita datang, hendaknya itu selalu menjadi ukuran. Saya mau berbicara. Ingat, saya akan kembali. Hati-hati dengan pembicaraan. Saya mau berbuat, bertindak, bertingkah laku. Maka ingat, mau akan pulang. Karena Rasul saja datang dan pulang. Kita juga demikian. Yang sampai datang di sini mengatakan datang tabligh akbar, tapi pergi jalan-jalan saja. Ya nanti kamu akan pulang. Ya akan kamu ditanya apa yang kamu lakukan ketika kamu datang.
Dia mengatakan belajar, tapi lain yang dilakukan. Ya macam-macam. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini, insya Allah mau datang untuk belajar. Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Tadi menemani rasul. Kita ambil satu ayat yang bisa menggambarkan rasul itu bagaimana. Rasul berarti dia utusan. Dia datang bukan karena sekedar datang. Tapi dia datang punya misi. Punya visi dan misi. Seorang muslim, apalagi ketika menjadi pengikut Muhammad, pengikut Rasul, dia harus punya visi dan misi. Mau kemana ke Takalar? Mau apa? Tablik akbar. Apa visi misimu di tablik akbar? Sekedar ramai datang? Sekedar jalan-jalan? Atau punya visi dan misi? Orang muslim begitu. Apa visi misi saya? Saya harus ikut sampai selesai. Supaya saya tahu materinya apa. Supaya saya bisa ada manfaat yang bisa saya pakai setelah saya pulang. Rasul berarti dia diutus. Bukan sembarang datang. Ada yang mengutusnya. Dan ada yang dibawa. Yang mengutusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa itulah namanya ar-risalah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Rasul adalah utusan yang khusus. Bukan sembarang utusan. Dan visi yang dibawa, visi yang luar biasa. Risalah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutannya? Min anfusikum. Rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari jenis kalian. Betul waktu itu yang didatangi adalah orang Arab. Allah menunjuk pembawa risalah adalah orang Arab. Karena dia punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Karena itu kalau ada orang yang membenci orang Arab, hakikatnya dia membenci agama. Ya, bukan masalah jenisnya ya. Karena Allah yang menunjuk. Bukan sembarang tunjuk. Kalau kita mau mengutus seseorang, kita akan pilih yang terbaik di antara yang ada. Bagaimana kalau pilihannya Allah? Dan Allah tidak mungkin salah pilih. Ya kita tidak bahas panjang lebar. Rasulun min anfusikum. Dari jenis kalian yakni manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Saya kata Nabi adalah manusia biasa seperti kalian. Risalah yang dibawa ini adalah risalah untuk semua manusia. Bukan untuk orang Arab saja. Nah waktu itu ada yang menginginkan kenapa utusan Allah bukan malaikat. Nah kalau malaikat jadi repot. Malaikat tidak bisa dilihat. Nanti dirubah lagi bentuknya seperti manusia. Nanti ada yang protes. Oh itu kan malaikat kuat. Malaikat begini, begini, begini. Akhirnya banyak alasan. Tapi ketika risalah ini dibawa oleh manusia seperti kalian, maka risalah ini cocok bagi semua manusia. Ya.
Cocok. Karena dia juga manusia, kita juga manusia. Nabi makan, kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi menikah, kita juga menikah. Nabi hidup, kita juga hidup. Nanti Nabi mati dan sudah meninggal, maka kita juga akan meninggal. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, dan ini poin yang paling penting, Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini karakternya Nabi. Karakter yang sangat luar biasa. Yang perlu kita belajar karakter tersebut, kemudian berusaha mengamalkannya. Agar nanti kita dekat dengan Nabi. Karena orang akan dekat kalau karakternya hampir sama. Ya kan? Kalau ada yang pemarah, tidak mungkin dia mau dekat dengan yang pemalu. Kalau dia di sana sebelah kiri, dia akan sebelah kanan. Kenapa tidak cocok? Hah? Jadi lihat karakternya Nabi. Kata para ulama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di sini min ampusikum. Dikatakan nafs, menunjukkan bahwa jiwa Nabi itu sangat dalam, mencintai umatnya dan seluruh umat manusia. Hanya disebutkan karakternya. Apa karakternya? Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu kalau kalian susah, maka dia lebih susah. Kalau kalian susah, dia lebih susah. Ya maka seluruh kejelekan Nabi sudah tunjukkan supaya umatnya menjauhinya. Karena kalau umatnya mendekati kejelekan-kejelekan itu, Nabi susah. Kalau kamu nanti susah, Nabi merasa lebih susah. Karena itu sebelum Nabi meninggal, Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Karena kesusahan hatinya kalau melihat umatnya tidak karu-karuan. Azizun alaihi ma'anittum. Maka seorang muslim kalau ingin mengikuti jejak karakternya Nabi, maka dia harus tahu kesusahan umatnya. Bukan kesusahan dirinya saja. Bukan kesusahan istrinya saja. Tapi kesusahan umatnya. Minimal umat yang ada di sekitar kita. Jadi ada proaktif. Apa kesusahan tetanggaku? Apa kesusahan wargaku? Apa kesusahan santriku? Guru-guruku? Atau siapa saja? Bahkan jangankan kaum muslimin, seluruh manusia. Karena diinginkan semua manusia itu jadi baik. Jadi kalau melatih jiwa, melatih, memaknai dan meresapi kesusahan. Jangan kenyamanan terus. Mau pergi tabligh akbar, yang dipikir kenyamanan. Susah nanti kalau jadi susah. Belum susah, sudah jadi susah.
yang kadang-kadang menyusahkan orang lain. Nanti akan kita sebutkan. Yang kedua karakternya Nabi, harisun alaikum. Kebalikannya. Setelah merasakan kesusahan, maka Nabi itu orang yang paling semangat untuk memberikan kebaikan. Jadi kalau merasakan kesusahan, di balik kesusahan itu dia berpikir untuk memberi kebaikan. Ini nanti disifatkan dengan Raufur Rahim. Selalu ingin memberi kebaikan. Jadi napasnya Nabi, setiap dia bernapas, selalu merasakan kesusahan umatnya. Setiap dia bernapas, selalu dia ingin memberi kebaikan bagi umatnya. Pernahkah kita berpikir begitu? Ya mungkin ada, tapi sangat sedikit. Jadi selalu memikirkan kebaikan umat. Kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah berhenti. Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup dengan dua sifat. Karena dua sifat inilah yang bisa nanti menjadi penopang dari karakter tadi. Raufur Rahim. Sifat Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Ulama mengatakan dua sifat ini dikumpulkan dan tidak ada dua sifat ini kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Apa bedanya? Jika disebutkan dua-duanya berarti berbeda antara satu dengan yang lain. Kita lihat Ar-Rahim karena ini yang paling sering kita dengar. Apa makna Ar-Rahim? Kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan penyayang. Jadi Ar-Rahim penyayang. Tapi apa maknanya penyayang? Ar-Rahim artinya tadi dikatakan Nabi azizun alaihi ma'anittum. Hatinya perih ketika melihat kesusahan. Itu namanya Ar-Rahim. Tetapi kalau hanya perih hatinya, susah hatinya, tapi tidak berbuat, itu bukan Rahim. Itu bukan Rahim. Rahim artinya perih, maka dia akan bertindak dengan ucapan atau perbuatan supaya keperihan yang menimpa caranya, tetangganya, atau umatnya itu bisa dikurangi, kalau bisa lebih dihilangkan. Itulah namanya Ar-Rahim. Lihat kalau seorang ibu, kalau anaknya menangis, hatinya perih tidak? Perih. Dia berbuat, itu namanya Rahim. Kalau hanya mengatakan, aduh kasihan, tapi diam-diam saja, itu bukan Rahim. Kalau kita lihat umat ini dipenuhi dengan kebodohan, perih hati kita. Baca Al-Fatihah tidak becus. Halnya, rukun Islam dia tidak paham. Rukun iman dia tidak ketahui. Hati kita perih, tapi hanya diam-diam saja. Itu namanya tidak rahim. Tapi harus ada tindakan. Hanya tadi, laqad ja'akum, Nabi datang untuk menanggulangi keperihan kalian yang menimpa kalian. Karena Ar-Rauf, Ar-Rauf itu artinya
Ar-Rahim plus. Lebih dari sekedar Ar-Rahim. Gampangnya begini. Kalau misalnya ada tetangga kita sakit, dia butuh obat. Berapa harganya obat? Hanya 300.000 rupiah. Kalau kita punya gaji 5 juta rupiah, kalau kita kasih 300.000, berarti kan menutupi kebutuhannya. Namanya Ar-Rahim. Menyelesaikan kesusahannya kan. Tapi kalau dia Rauf, lebih daripada itu. Dia butuh 300.000. Saya punya gaji 5 juta. Saya kasih obatnya sekalian dengan semua biaya rumah sakitnya. Itu namanya Ar-Rauf. Jadi Nabi diberikan oleh Allah kelebihan. Umatnya butuh kebaikan 1, Nabi kasih 10. Karena Nabi diberi oleh Allah kelebihan Ar-Rauf. Sekarang kita mau terapkan di sini. Kita datang ke Tabligh Akbar berapa hari? 2 hari kan? Sabtu Ahad. Berarti kalau kita Rahim, kita datang 2 hari. Sabtu dan Ahad pulang. Kalau dia ingin tambah jadi Ar-Rauf, dia datang hari Jumat, pulang. Nanti setelah beres semua baru dia pulang. Hah? Mau tidak? Atau mau Ar-Rahim saja? Kalau kurang berarti kurang rahimnya. Apalagi Raufnya tidak dapat. Supaya semangat kan? Al-Quran. Bukan dari saya. Ini makna dari Al-Quran. Ar-Rahim dengan Ar-Rauf. Bisa memberi lebih dari kebutuhan orang yang susah. Namanya Ar-Rauf. Maka seorang Muslim, apalagi kalau dia seorang da'i, harus mencontoh Nabi. Harus siap susah. Karena selalu ingin memberi kebaikan-kebaikan lebih daripada sekedar kebutuhan orang. Ini kan istimewa. Dan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Makanya para sahabat itu begitu cinta dan rindu dengan Nabi. Karena Nabi sifatnya begitu. Ada sahabatnya susah, kasih sekian sudah cukup, tapi Nabi lebih daripada itu. Tidak selalu pemberian harta. Kadang dengan nasihat, fatwa, bimbingan. Yang ditanyakan satu, Nabi jawab lebih daripada satu. Supaya dapat kebaikan di atas kebaikan. Nah, sekarang kita lihat. Waktu kita terbatas. Menemani Nabi dalam surga. Ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan supaya kita bisa menemani Nabi di dalam surga. Yang pertama dan yang paling pokok adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa."
Siapa yang taat? Siapa saja. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka akan bersama. Sama dengan siapa? 4 golongan. Bersama dengan Nabi. Kalau mau bersama dengan Nabi, harus beriman kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang selalu kita baca ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang telah diberi oleh nikmat. Diberi oleh Allah nikmat. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka telah diberi nikmat. Karena itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban ibnu Bajdad radhiyallahu taala, mantan budaknya Nabi, tapi dimerdekakan oleh Nabi. Beliau ini orang yang taat kepada Allah. Rumahnya sangat jauh dari masjid. Sekarang orang mengatakan perjalanannya sekitar 3 jam baru sampai masjid. Tapi tidak pernah terlambat sholat subuh. Apalagi sholat yang lain. Dan tempatnya dia selalu di pojok kanan. Itu tiap hari. Kenapa dia di pojok kanan? Supaya tidak mengganggu dan tidak diganggu. Usul akhlak yang kita sampaikan. Supaya tidak mengganggu dan tidak diganggu. Di pojok kanan, paling kanan kan tembok. Dulu mungkin pelepah kurma. Ada yang diganggu. Kalaupun ada kecil. Tapi kadang-kadang kita datang cari pojok. Supaya apa? Supaya nyaman. Nyaman tidur. Tidak diganggu dan tidak mengganggu. Itu prinsipnya orang mukmin. Jadi suatu hari setelah berlangsung beberapa lama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya kondisinya berubah. Dia bertanya, ya Thauban, kenapa kondisimu sekarang berubah? Maksudnya berubah fisiknya ya, lebih kurus, lebih apa? Kayak loyo, kayak kurang makan, kurang tidur, kayak ada masalah besar dan sebagainya. Karena Nabi bertanya. Dia menjawab, ya Rasulullah, saya begini bukan karena kurang makan. Makanan ada. Bukan kurang minum. Tapi saya begini karena saya selalu berpikir. Pikiran itu lebih berat daripada kekurangan makan dan minum. Selalu berpikir, apa yang kamu pikirkan? Dan itu yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau ahabbu ilayya min nafsi. Wa ahabbu ilayya min waladi. Wa ahabbu ilayya min jami'in nas. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Lebih saya cintai daripada anakku. Bahkan lebih saya cintai daripada seluruh manusia.
Karena kecintaanku itulah membuat saya kurang tidur dan kurang makan. Apa sebabnya? Ya Sauban, kamu kurang makan dan kurang tidur. Kalau kamu lebih cinta saya daripada yang lain, itu sudah kesempurnaan iman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berpikir kalau nanti saya meninggal, engkau meninggal, maka engkau masuk surga, saya belum tentu. Kalaupun saya juga masuk surga, derajatmu paling tinggi, saya paling di bawah. Maka saya sedih berpikir bagaimana saya nanti tidak ketemu lagi dengan engkau. Luar biasa orang dahulu. Kalau sekarang anak muda tidak bisa tidur dan makan memikirkan perempuan yang belum tentu miliknya. Bainas samai was sumur. Ya kalau sahabat, dia pikirkan mau bersama dengan Nabi. Ya Rasulullah, kalau di dunia ini, kalau hari ini saya tidak lihat engkau karena safar, besok lusa kamu datang kembali saya bisa lihat. Tapi nanti di akhirat, kalau engkau berada di atas derajat yang paling tinggi dari surga, saya di bawah, saya tidak bisa bertemu dengan engkau. Apalagi kalau engkau masuk surga, saya tidak, selamanya saya tidak melihat engkau. Itu namanya sahabat. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab. Keturunlah tadi ayat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akhirnya Tauban tambah semangat. Kalau begitu saya harus menambah ketaatan saya kepada Allah dan Rasulnya. Supaya saya bisa bersama dengan Nabi. Di dunia dan bersamanya di akhirat. Bahkan kalau bisa bersamanya di dalam surga. Maka suatu hari setelah berlangsung beberapa lama, Tauban tidak datang sholat subuh. Padahal biasanya dia paling duluan datang. Karena kalau rumah kita paling jauh, maka kita biasanya paling cepat datang. Coba lihat peserta tabligh akbar. Yang dari Mamuju biasanya paling cepat datang. Karena paling jauh. Kalau seperti saya dari Goa ya, nanti tadi siang baru tiba. Kenapa? Karena dekat. Ya karakter manusia umumnya begitu. Kalau jauh, selalu paling duluan karena takut terlambat. Nah, banyak halangan, banyak macam-macam yang menghalanginya. Tapi kalau dekat selalu dipikir gampang, cepat, nanti tidak masalah. Wah, akhirnya jadi masalah. Ya. Jadi Sauban ini paling duluan datang. Pada hari itu Nabi tidak melihatnya. Maka Nabi SAW bertanya, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sauban? Semuanya menjawab tidak. Akhirnya Nabi menunda sholat subuhnya. Ada sedikit. Itu menunggunya karena dia orang tidak pernah terlambat. Tapi lama ditunggu tidak datang. Akhirnya Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi melihat kembali tempatnya. Kan tempatnya selalu di pojok kanan. Tidak ada. Nabi melihat ke belakang, tidak ada. Kiri dan kanan tidak ada. Maka Nabi SAW bertanya, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Di antara sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah. Tolong antarkan saya ke sana. Akhirnya Nabi pun pergi ke sana. Perjalanan yang cukup jauh.
Sampai di rumahnya, ketuk pintu, ada jawaban dari dalam. Itu istrinya. Ya ada apa gerangan Sauban hari ini tidak datang sholat subuh? Ya orang dulu begitu. Ada masalah besar kalau tidak datang sholat. Kalau kita tidak datang sholat, masalah biasa. Makanya kita biasa-biasa terus. Tidak bisa jadi orang besar. Tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa merubah peradaban. Karena sesuatu yang besar, kita jadikan biasa-biasa saja. Salat kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala selalu menangis. Kalau mengingat pernah satu kali dia tidak salat subuh pada waktunya. Padahal pada waktu itu dia perang. Ada sebuah kota di Iran sekarang, Rustad atau Rustad namanya, itu dikepung oleh kaum muslimin 6 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun. Tidak bisa jebol. Tapi kemudian turun pertolongan Allah, perang berkecamuk, bisa jebol. Tapi konsekuensinya luput salat subuhnya pada waktunya. Kan perang. Jadi nanti salat subuh setelah matahari agak tinggi. Anas kalau mengingat peristiwa itu selalu menangis. Padahal udhurnya ada. Dan yang menyebabkannya adalah perang. Jihad fisabilillah. Bedanya kita dengan orang dahulu. Orang yang sekarang kan jihad turun di jalan. Salat. Atau salat di jalan. Ya Allah. Itu kalau dia ingat dia menangis. Karena pernah terlambat 1 kali. 1 kali salat subuh itu pun ada udhurnya. Kalau kita tidak ada udhurnya tapi kita yang selalu carikan udhur. Saya begini, saya begini, saya begini. Nah, makanya mereka jadi orang besar. Tidak suka mencari udhur. Kalaupun ada udhurnya mereka tidak mau jadikan itu udhur. Itu dia jadikan kelemahan. Maksud saya, jadi pulang nanti dari tabligh akbar jangan suka cari udhur. Terima saja. Saya memang salah. Saya memang kekurangan. Saya akan perbaiki. Terus saya cari masalah terus. Cari udhur. Saya begini Pak. Tidak. Taib. Akhirnya diketuk. Ya, kembali kepada ceritanya tadi ya. Dijawab mana Sauban? Dia tidak datang sholat subuh tadi. Istrinya menjawab sambil menahan kesedihan yang dalam, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Karena Nabi sampaikan bela sungkawa. Kemudian Nabi bertanya, adakah wasiat beliau? Istrinya menjawab tidak. Maka Nabi pun kemudian mau pulang. Sama yang mengantarnya tadi. Maka sebelum Nabi pulang, tiba-tiba istrinya bertanya, ya Rasulullah, Sauban itu tidak ada wasiatnya. Cuma sebelum dia meninggal, ada kalimat yang dia ucapkan yang saya tidak paham maknanya. Apa itu? Dia sampaikan 3 kalimat. Yang pertama, beliau mengatakan seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya seluruhnya. Tidak paham ya Rasul apa maksud. Itu yang dia ucapkan sebelum meninggal. Maka Rasulullah SAW menjawab, maksudnya ketika dia mengatakan seandainya lebih jauh. Maksudnya rumah Sauban itu jauh dari masjid. Tapi tidak pernah terlambat salat subuh.
Tapi ketika di akhir hidupnya, dia lihat. Karena itu salah satu hal yang penting, ya jamaah sekalian. Kalau ada kebaikan, walaupun kecil sedikit, dikerjakan terus. Kita tidak tahu yang mana kebaikan itu yang diterima oleh Allah. Jadi diperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Salah satunya, jarak rumahnya yang sangat jauh dari masjid. Makanya dia menyesal. Seandainya lebih jauh lagi. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Subhanallah. Kalau kita jauh mau mendekat. Yang kedua, seandainya yang baru. Kata Nabi, karena suatu saat Sauban berangkat ke masjid, sholat subuh. Kalau 3 jam, ya mungkin jam 1, jam 2 sudah berangkat. Kebetulan musim dingin. Di tengah perjalanan, dia melihat ada seseorang yang kedinginan di jalan. Maka dia kembali ke rumahnya, mengambil bajunya. Yang tadi dia pakai pergi sholat subuh, baju baru. Dan dia budak, tidak banyak hartanya. Maka dia pulang di rumahnya mengambil bajunya. Baju secondnya. Tidak pernah dipakai. Kemudian mendatangi sahabat yang tadi. Kemudian dia pakaikan bajunya tadi. Baju secondnya dia pakaikan. Baru sama-sama pergi ke masjid. Maka inilah yang membuat dia menyesal. Kenapa bukan baju baru saya yang saya pakaikan? Jadi dia menyesal tidak bersedekah yang maksimal. Jangan suka bersedekah yang sisa. Takbuh. Walaupun boleh ya. Jangan pergi belajar sisa waktu. Nanti menyesal. Apa bukan waktu terbaik saya yang saya pakai? Hah? Beri makan anak istri. Jangan yang sisanya dari warung. Terbaik. Berimpak untuk dakwah. Jangan sisanya yang terbaik. Walaupun tidak dianjurkan semuanya. Tapi jangan sisanya yang terbaik. Nanti kamu akan menyesal. Mau berjuang untuk dakwah. Jangan sisanya. Nanti kalau sudah tua. Nanti kalau sudah pensiun. Mumpung jadi pejabat. Pejabat. Tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga. Apa tadi? Ada yang ingat? Kenapa tidak seluruhnya? Kata Nabi, karena suatu hari Sauban lagi mau makan, ada roti dan ada 1 gelas susu. Pas dia mau makan, tiba-tiba ada yang ketuk pintunya. Ternyata ada seorang yang minta karena tidak ada makanan dan minum. Maka dia bagi makanan dan minuman itu. Rotinya dia bagi 2, minuman susunya dia bagi 2, dan dia berikan kepadanya. Maka di akhir hidupnya dia menyesal. Kenapa saya tidak kasihkan seluruhnya? Supaya kebaikannya lebih maksimal. Ya subhanallah, begitulah orang dahulu. Makanya mereka jadi orang besar. Karena amalnya juga amalan besar. Tidak mesti nilainya besar. Tapi pengorbanannya, kualitasnya besar. Itu tentang ya Sauban. Yang menjadi sebab tadi turunnya ayat. Laika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina siddiqina wasyuhada'i was.
Jadi kalau kita mengatakan nabi, tidak mungkin kita jadi nabi. Betul. Tapi ada yang siddiqin. Kalau kita tidak bisa jadi siddiqin, jadi syuhada. Sekarang tidak ada jihad, masih ada yang keempat. Dan itu yang paling banyak. Jadilah orang-orang yang saleh. Supaya bisa bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Yang kedua, menemani Nabi dalam surga itu dengan mencintainya. Nah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam As-Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ada seorang sahabat yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata. Ya Rasulullah, kapan tibanya hari kiamat?" Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Madza adatta laha?" Dia menjawab, kiamat itu tanggal sekian, tanggal. Tapi Nabi memberi petunjuk yang lebih baik. Nah, di sini ada pelajaran besar. Kadang-kadang persoalan itu walaupun kelihatan penting, tapi sesungguhnya tidak penting. Nah, maksudnya? Kadang ilmu itu yang dianggap sebagian orang ilmu, itu dianggap besar, penting. Tapi kadang sebenarnya kalau diperhatikan, bukanlah sesuatu yang demikian. Hari kiamat penting nggak? Ya penting sekali. Tapi tibanya waktu kiamat, bukanlah sesuatu yang sangat penting. Makanya Nabi pun tidak diberitahu kapan tibanya hari kiamat. Seandainya itu sesuatu yang sangat penting, pasti Nabi yang paling duluan diberitahu oleh Allah kapan tibanya hari kiamat. Apalagi kalau urusan di sekitar kita ini kan banyak sekali. Viral. Orang siang dan malam. Viral apa? Kucing. Kelihatannya menarik, tapi tidak penting. Tapi Nabi memberi petunjuk yang lebih penting dan lebih berharga bagi. Kiamat itu sudah pasti. Tapi yang belum pasti, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Ini mengajari kita untuk punya visi dan misi. Ketika orang belajar, selalu bertanya, kapan saya bisa baca kitab? Penting tidak? Penting. Tapi yang lebih penting, ya belajar supaya kamu bisa baca kitab. Bukan kapan saya bisa baca kitab. Kan belajar. Sambil berdoa, berusaha. Suatu saat, kalau Allah beri kemudahan, saya baca kitab. Anak muda selalu tanya, kapan saya menikah? Penting tidak? Hah? Yang sudah menikah kadang juga tanya, kapan bisa poligami? Penting. Tapi lebih penting, apa yang kamu siapkan? Kalau anak muda, apa yang kamu siapkan untuk menikah? Atau ditanya, sudah siap? Uang pareknya saya tidak ada. Caranya. Nah, itu namanya berpikir ya. Mau poligami. Rumahnya saja belum ada. Ya rumah untuk istri pertamanya saja belum ada. Kan dilarang. Tapi sedikit berpikir yang waras.
Ya saya yakin semuanya di sini waras ya. Saya tidak menghalangi. Saya. Jadi Nabi mengatakan, "Madza adattalaha?" Yang kamu siapkan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada kecuali satu. Tidak ada persiapanku ini ya Rasulullah untuk tibanya hari. Kecuali satu. Saya mencintai Allah dan Rasul." Subhanallah. Satu tapi berkualitas. Karena itu kita ini dididik juga hendaknya punya sesuatu yang berkualitas. Di antara sekian banyak amal kita, orang Makassar bilang jangan ngoa. Rakus. Semua mau dikerja. Ya bagus kalau bisa. Tapi di antara sekian banyak amalan itu, hendaknya ada yang dijaga dan selalu diperbaiki kualitasnya. Walaupun tidak mungkin semuanya kan. Jangan mau sholat malamnya paling hebat. Puasanya paling hebat. Sholatnya paling hebat. Baca Qur'annya paling hebat. Akhirnya banyak yang lain berantakan. Istrinya tidak diperhatikan. Anaknya tidak diperhatikan. Hanya lagi. Kenapa? Karena terlalu terobsesi. Mau diambil. Tapi kalau dikerja sebagian besar alhamdulillah. Semuanya juga tidak apa-apa. Tapi hendaknya ada yang dijaga kualitasnya. Jaga kualitasnya. Karena itu yang lebih bermanfaat. Kita punya rumah, tidak bisa perbaiki semua rumah. Hendaknya ada bagian rumah kita yang kita perbaiki. Mau diperbaiki, akhirnya tidak ada yang jadi. Tapnya bocor, catnya terkelupas, WC-nya tidak karu-karuan. Kenapa? Karena dia mau perbaiki semua. Sementara kemampuannya terbatas. Mode atau bukan? Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban tersebut, maka Nabi menyambut dengan gembira. Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'aman aman, anta ma'aman ahbabta." Kau bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang dia cintai? Ya Rasulullah SAW. Karena itu kita ahlus sunnah. Dikatakan ahlus sunnah karena mencintai sunnah Nabi. Lebih daripada yang lain. Itulah cirinya ahlus sunnah. Kenapa diperjuangkan sunnah? Kenapa diajarkan sunnah? Kenapa kita bela sunnah? Kenapa kita mau mati karena sunnah? Karena kita mencintai Rasulullah SAW sebagaimana sahabat tadi. Ya. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis tadi, setelah mendengarkan ucapan Nabi, dia mengatakan kami tidak pernah merasa gembira melebihi kegembiraan hari itu. Karena Nabi SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta. Demi Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Karena mereka juga adalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah SAW. Di akhir dari pernyataannya, Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, karena saya ingin bersama dengan mereka di dalam surga. Walaupun, perhatikan kalimatnya, walaupun amalanku
lebih sedikit daripada atau dibandingkan dengan amalan mereka. Tapi ditutupi dengan kecintaan. Itulah namanya kualitas. Suatu yang sedikit kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang maksimal, melahirkan kualitas yang luar biasa. Walaupun amal saya sedikit dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, apalagi Rasulullah, tapi saya mencintainya. Dengan itu saya memohon kepada Allah agar saya bersama dengan mereka di dalam. Apalagi kita kan, apalagi kita ini sedikit kualitasnya pun sangat jauh dari kualitas ibadah mereka. Maka yang perlu tanamkan dalam hati kita masing-masing, bahkan kepada anak-anak kita yang masih kecil, ya, kecintaan pada Rasulullah. Lihat orang-orang Syiah menanamkan kecintaan pada imam-imamnya dan menanamkan kebencian kecil pada Abu Bakar, Umar, Aisyah dan seterusnya para sahabat. Harusnya Ahlus-Sunnah juga menanamkan kecintaan dalam hati anak-anak kita, kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya melebihi yang lain. Ya. Jangan menanamkan kecintaan kepada gurunya melebihi, ya. Cintai guru. Tapi jangan melebihi kecintaannya kepada Rasulullah, pada Abu Bakar, pada Umar. Kalau gurunya disinggung mau mati. Tapi kalau Nabi disinggung, pergi tidur. Kualitas keimanan. Ya kan? Bagian kan orang manusia. Disinggung gurunya, singgung pondoknya, apalagi disinggung istrinya mau mati. Kalau disinggung Nabi, tidak merasa perih hatinya. Tadi kan dari awal, rahim itu kalau perih ketika ada sesuatu yang kurang bagus yang menimpa. Ini bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat sunnah. Saya bisa bersama dengan Nabi di dalam surga. Dalam Sahih Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, qala, dia bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Rabi'ah, pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cara untuk melihat sahabat, kelebihan dan kekurangannya, tidur bersama. Apalagi kalau safar bersama. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Kata Rabi'ah, saya melayani Nabi, bawakan air wudunya dan menutupi apa keperluannya Nabi. Karena itu sahabat dahulu itu berkhidmat kepada Nabi, dan itu adalah syaraf, kemuliaan, melayani Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan akhlak beliau, walaupun ini pembantu ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kebaikannya, layaninya. Dia ingin balas. Sal ya Rabi'ah, minta sesuatu kepadaku.
kita sebutkan Nabi itu rahim, bahkan rauf. Lalu ingin memberi lebih pada sahabatnya. Apalagi kalau sahabatnya juga memberi sesuatu kepadanya. Yang kita selalu berprinsip selalu mau diberi. Penyakit. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu supaya saya selalu murafaqah, rafiq, selalu menemanimu di dalam surga. Berbiasa permintaannya. Dia tidak minta kasih uang, kasih sesuatu dari urusan-urusan dunia. Tapi minta sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Itu urusan akhirat. Kan itu tadi kalau Nabi rahim dengan rauf, tanya selalu terkait dengan urusan akhirat. Ya Rasulullah, saya tidak minta macam-macam. Saya hanya minta supaya saya tetap bisa menemanimu di dalam surga. Kalau di dunia sekarang saya menemanimu, saya lebih mau lagi menemanimu di dalam surga. Jadi kalau istri Anda marah, tenangkan begitu. Jangan marah. Supaya saya bisa menemanimu di dunia, nanti di mana? Di akhirat. Tapi jangan dijadikan dalil ya. Jangan dijadikan udzur. Maka Nabi SAW bertanya, awa ghaira dzalik? Apakah ada permintaanmu yang lain? Nabi ingin menguji. Apakah betul-betul permintaannya ini hanya itu atau ada yang lain? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Wadak. Rasulullah, tidak ada yang saya minta yang lain. Itu saja. Maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Fa'inni ala nafsika. Bantulah saya. Bantulah saya untuk mewujudkan cita-citamu, untuk dirimu, dengan cara kathratis, banyak sujud. Imam Ibnu Hajar rahimahullah jadikan hadis ini hadis pembuka dalam Bulughul Maram dalam masalah salatut tatawwu. Salat sunnah. Artinya memperbanyak sujud, memperbanyak salat-salat. Nah, karena itu yang bisa banyak. Kalau salat wajib kan tetap. Yang banyak salat sunnah. Tapi jangan banyak salat sunnah, salat wajibnya ditinggal. Itu bukan namanya diperbanyak. Perbanyak itu, apa maknanya diperbanyak? Ketika ada modal. Kalau orang mau perbanyak keuntungan, modalnya ditambah atau tidak? Harus ada modal kan? Kalau tidak ada modal, apanya yang mau ditambah? Ya karena itu ada hal yang bagi manusia mungkin karena kurang ilmu, kurang bimbingan, karena pengaruh lingkungan. Ya Masya Allah ketika pergi umroh, ya Allah. Begadang kan? Bahkan kalau 10 hari terakhir tidak tidur. Salat malam. Tapi kalau imam sudah berdoa, menangis juga. Tapi setelah mau pulang, baru di Bandara Jeddah, sebagiannya salat wajibnya saja tidak. Yang aneh.
Seakan-akan pergi ke haram itu pergi piknik. Selesai piknik, selesai urusan. Hanya ada bahasa piknik religius. Ya kan? Jadi kalau tiba di Mekah, tiba di Madinah jadi religius. Selesai, ya selesai religius. Sama kita kalau Indonesia. Tiba bulan Ramadan semua yang jadi religius. Selesai Ramadan, selesai juga religius. Itu tidak benar. Ya pergi ke Mekah, nah, ada pengaruh Mekah dan Madinahnya pada diri. Walaupun tidak sama di Mekah dengan di pulang dari Mekah dan Madinah lebih rajin salat. Dari Ramadan lebih rajin salat, lebih rajin membaca Al-Quran. Baik kepada keluarganya dan nah, jadi salah satu cara menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak apa tadi? Sujud. Tapi jangan langsung sujud saja. Hanya memperbanyak ibadah. Ya, salat sunnah. Tapi ingat salat sunnah itu kan sangat banyak. Salat duha, qiyamul lail, rawatib, ya lagi salat gerhana, macam-macam. Jadi saya sampaikan hendaknya seorang muslim perbaiki kualitasnya. Paling pokok dari salat sunnah itu adalah salat rawatib. Baru qiyamul lail. Nah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan rawatib, khususnya rawatib salat subuh. Walaupun dia safar. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, baru ditambah. Nah, langsung semuanya dilakukan. Semuanya ditinggalkan. Tapi sedikit, ya demi sedikit. Yang berikutnya, yang berapa? Jadi memperbanyak salat. Karena itu Rasulullah, Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nabi menyebut salat. Setelah itu, nanti setelah menyebutkan yang lain, disebutkan lagi salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Setelah itu Nabi menyebutkan lagi tentang salat. Apa itu? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kan salat itu awal dan akhir setelah tauhid. Maka apa balasannya? Apa balasannya? Alladzina yarisunal firdaus. Fiha khalidun. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Sa'altumullah fas'alul firdausal a'la. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Jangan mengatakan, ya Allah, yang penting saya masuk surga. Ya boleh saja. Tapi itu menunjukkan jiwa yang kecil. Kalau kebaikan, jangan tanggung-tanggung. Yang paling besar. Yang kita balik. Kalau urusan dunia, selalu yang paling besar. Kalau urusan akhirat, selalu yang paling kecil atau selalu paling belakang. Nah, sahabat dahulu tidak begitu. Dia disuruh minta dunia tidak. Tapi minta akhirat. Kita mungkin dibalik. Minta dunia dulu, kalau ada sisanya baru minta akhirat. Saya tabligh akbar. Yang penting hadir. Yang kurang bagus.
hadir. Harusnya lebih duluan hadir. Dan paling belakang pulang nanti selesai. Baik, yang keempat, kalau ingin menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang ingin saya juga dengan agak panjang, yaitu dengan berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Karena agama ini ad-din al-muamalah. Din al-muamalah. Agama ini adalah interaksi. Dan interaksinya, kalau agama ini itu selalu interaksinya yang harmonis. Bukan interaksi yang penuh dengan konflik. Tapi harmonis. Makanya orang mengatakan akhlakmu adalah ukuran agamamu. Ini ya. Akhlakmu adalah ukuran agamamu. Karena itu adalah interaksi. Orang menilai dari interaksi. Bukan menilai dari ibadah. Orang tidak mengatakan yang paling bagus agamanya yang paling banyak sholatnya. Paling banyak puasanya. Tapi yang paling baik interaksinya. Khairukum, banyak kalimat khairukum. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat interaksi atau tidak? Interaksi. Tidak mungkin dikatakan ada manfaatnya kalau dia tidak berinteraksi. Jadi kalau dia banyak sholat, ada interaksinya tidak? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Interaksi tidak? Interaksi. Bukan yang paling baik, yang kerjanya hanya sholat dan puasa. Istrinya meradang. Akan diperhatikan, dibicarai saja tidak. Perempuan kalau tidak dibicarai, bagaimana? Dibicarai saja, kalau kurang, meradang. Bagaimana kalau tidak dibicarai? Super meradang. Ya, karena wanita suka bicara. Suka bicara. Interaksi kan? Suami harus siap menjadi pendengar yang baik. Interaksi yang harmonis. Kalau tidak percaya dipraktikkan kalau pulang. Coba jadi pendengar yang baik. Selingi dengan pendapat ceritanya. Dengar semakin setia. Semakin tidak didengar, semakin kurang kesetiaannya. Ya, ini kan interaksi akhlak. Khairukum li ahli. Dikatakan kalau dua orang bersahabat, siapa di antara keduanya yang terbaik? Sama baik, tapi bersahabat. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang paling baik kepada sahabatnya. Itulah yang paling baik.
baik. Tapi mana yang terbaik? Yang paling baik kepada sahabatnya. Yang kita sampaikan ya, beberapa hal yang terkait dengan akhlak lebih jelas. Karena ini perkara yang sangat penting setelah kita tahu akidah yang benar, iman yang benar. Kadang menjadi kritikan yang tajam pada Ahlus Sunnah dianggap kurang akhlaknya. Padahal pendahulunya Ahlus Sunnah, Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya pada Allah, pada Rasul, kepada manusia yang lainnya. Saya kira cukup ya, karena nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Ya. Siap atau cukup? Atau mau ditambah? Ya, nanti kita akan bahas khusus tentang akhlak. Ada beberapa poin yang saya anggap penting untuk kita sampaikan supaya ada gambaran yang utuh tentang akhlak seorang muslim. Insyaallah biidznillah taala mudah-mudahan bermanfaat. Pada hal-hal yang kurang berkenan yang dimaafkan. Aku lupa tasmaun. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.